Halo semuanya, kenalin aku Delima. Selamat menonton Secret Desa Season 2. Hai, kenalin, gue Rizky. Hai, kenalin gue Tasya. Hai, aku Sari. Kenalin, nama gue Brian. Hai semuanya, kenalin nama gue Clara. Hai, nama gue Bruno. Hai, nama gue Bimo. Hai, kenalin gue Reno. Halo semuanya, gue Kenzo, ketua kelas. Hai semuanya, kenalin nama gue Sinta Sinta. Hai semuanya, kenalin gue Ocha tapi bukan Teh Ocha. Hai, kenalin nama gue Salsa. Gue murid baru di sini. Halo semuanya, nama aku Boy. Aku adanya Delima. Hai, saya papanya Rizky. Halo semuanya, saya ibunya Delima. Halo, saya mamanya Rizky. Hai semuanya, saya Miss Centinu. Perkenalkan, nama saya Pak Haryo. Saya kepala yayasan di sekolah ini. Bruno, gue tadi ngeliat Salsa ke ruang guru sama bapak-bapak. Kayaknya itu bapaknya deh. Serius loh? Iya, emang kenapa sih Salsa? Gue gak nyangka bakal secepat ini prosesnya. Proses apaan, Woy? Proses pemindahan Salsa. Hah? Salsa mau pindah sekolah? Iya, Mana? katanya sih ke luar negeri. Buset, nggak nanggung-nanggung jauhnya. Mending lu cepet temuin dia dulu deh. Iya, lo bener. Thanks ya infonya. Perasaan dulu waktu pacaran sama gue nggak segitunya deh. Tapi ya wajar lah ya, orang dulu pacarannya iseng-iseng berhadiah. Ayo pulang. Pak, aku boleh cari temanku sebentar nggak? Nggak, ayo cepat, papa sibuk. Salsa. Bruno? Siapa? Saya temennya Salsa om. Boleh saya ngobrol sebentar aja sama Salsa? Ya udah 5 menit. Papa tunggu di mobil. Iya pak. Gue gak nyangka bakal secepat ini. Orang tua gue emang gak bisa ditebak. Gue kira lu bakal pindahnya itu baru setelah UTS ini. Ya mau gimana lagi no? Mau gak mau harus gue jalanin. Kapan berangkatnya? Besok. Saksep banget ya orang tua kamu. Kan gue udah bilang di awal tadi. Gue cuma mau bilang hati-hati di jalan ya. Lu boleh kok ngabarin gue kapanpun. Lu boleh nelpon gue kapanpun. Pokoknya waktu gue sepenuhnya buat lo. Thanks ya. Tapi kayak kita udah ngobrol 5 menitan deh. Gue harus duluan ya, takut bokap gue berubah jadi macan. Iya, bye Salsa, bye Bruno. Please jangan nangis, gue gak mau ingusan. Anak mama harus berani ya buat operasinya. Iya mah, tapi agak deg-degan juga aku. Gak apa-apa Del, terobos aja. Grogi dikit gak ngaruh. Pokoknya Kak Delima harus semangat. Lu harus cepet sembuh, biar lu bisa sekolah lagi. Biar gue bisa nyontek PR lu lagi. Iya Klar, nanti aku contekin kok PR aku. Apa? Enggak kok mah. Oh iya, papa mana mah? Papa masih ada kerjaan sayang, nanti juga kesini. Oh. Mending lu sekarang tidur Del, biar siap buat operasi besok. Tapi ini baru jam 5 sore Klar. Lebih cepat lebih bagus. Bener kata Clara, kita harusnya biarin Delima istirahat dulu. Ya udah Kak, istirahat ya. Oke deh. Aduh, di mana sih Rizky? Padahal nyambung loh ini ah. Apa? Ah, akhirnya lo angkat juga telepon gue. Gue udah di depan rumah lo ini, lo di mana? Seriusan lo? Cepet dah turun dah. Lu mau ngeliat gue jatuh di lantai 2? Alah, segini aja takut. Spiderman aja nggak takut kok Ki. Iya, sekarang gue mau cari cara dulu deh biar bisa dikasih turun sama nyokap gue. Ya udah cepetan, aduh gimana pun caranya pokoknya lo harus turun, buruan. Tumen-tumenan lo datang ke rumah gue. Kenapa Bray? Delima besok mau operasi. Hah? Serius lo? Kok bisa cepet banget dapet donornya? Mana gue tahu. Ah, syukurlah dia dapat pendonor. Emang lo selama ini kemana sih Ki? Gue dikurung sama nyokap gue gara-gara batalin perjodohan sama Salsa. Bahkan sekolah juga lo nggak boleh. Iya. Buset, nyokap lo ngeri juga ya. Tapi gue tetap nolak perjodohan itu sih. Udah tahu gue. Tadi papanya Salsa ke sekolah. Katanya sih dia mau dipindahin ke luar negeri. Serius? Serius lah. Ternyata Salsa terdampak lebih buruk daripada gue. Dan yang lebih parahnya lagi nih, bisa-bisanya orang tua kalian ngejodohin kalian di antara zaman sekarang nih udah gempuran dating apps dating itu banyak banget. Tahu deh. Del, lu jujur aja deh. Lu sebenarnya takut kan? Enggak, kan besok aku dibius. Iya sih. Lu kenapa deh, Sar? Yang mau operasi itu kan Delima. Kenapa lu yang bawel? Gue kepikiran aja. Gak apa-apa, Sar. Aman kok. Pokoknya operasi lu harus lancar biar kita
bisa pergi jalan lagi. Gimana kalau habis operasinya Delima kita jalan-jalan? Gila ya lo, orang habis operasi dia jalan-jalan. Dengkul babi, maksud gue ya habis Delima sembuh total lah. Oh, ayo, aku sih ngikut aja. Rizky, kamu kemana aja? Maaf ya, kemarin aku ada urusan dikit. Gak apa-apa, aku cuma khawatir kok kamu tiba-tiba ngilang kayak ditelan bumi. Maaf banget, aku janji gak akan hilang-hilang lagi. Jangan dimaafin Del, udah biasa dia, pasti ngomong kayak gitu lagi nanti. Besok kamu beneran mau dioperasi Del? Iya Ki, semangat ya. Pokoknya aku percaya kalau misal nanti kamu habis operasi, pasti kamu bakal pulih lagi kok. Iya Ki, aku berani kok. Kamu tenang aja ya. Iya, aku percaya kamu berani. Aku cuma agak khawatir aja. Tenang aja ya. Aku bosen, Sar. Aku pengen jalan-jalan. Del, mending lu istirahat dulu deh. Besok kan lu mau operasi. Sebentar aja, Sar. Lo nggak boleh keluar kamar dulu, lo istirahat aja, gue temenin deh di sini. Saya nggak mau tahu dok, operasi ini harus tetap berjalan. Saya paham ibu, saya paham betul bahwa ibu pasti memprioritaskan anak ibu. Tapi di sini kami ada prioritas utama kami, yaitu pasien gawat darurat yang sangat membutuhkan donor jantung ibu. Kemarin kan dokter udah bilang bahwa pendonor itu buat anak saya. Kenapa sekarang malah berubah lagi? Maafkan kami ibu, karena walaupun keluarga tidak berkenan, operasi akan tetap kami lanjutkan. Iya Del, mending lo istirahat aja deh. Sar, aku mau istirahat aja deh. Gak usah dipikirin ya Del. Iya, tiba-tiba aku udah gak mood. Del, kamu kenapa kok diem aja? Tadi waktu kita berdua di kamar, kita lagi ngobrol. Terus kita gak sengaja dengar obrolan dokter sama mamanya Delima. Dan habis itu dia langsung bad mood. Emang tadi kamu dengar apa Del? Donor jantung yang harusnya didonorin ke aku dibatalin. Iya, katanya ada pasien yang lebih gawat darurat dan lebih ngebutuhin donor jantung itu. Yang dibilang Delima benar. Maksudnya Delima nggak jadi dapat donor jantung. Kata dokter ada yang lebih ngebutuhin donor jantungnya. Katanya anak ibu-ibu itu masih kecil, jadi dia ngebutuhin jantung itu untuk bertahan hidup. Tapi Delima, kamu tenang aja nak. Papa bakal tetap memperjuangkan jantung buat kamu. Enggak Pak, Delima nggak mau. Lo nggak mau ngerasain battle mie gaga campur Indomie ya? Katanya lo habis sembuh mau ngerasain itu. Tapi ibu itu lebih ngebutuhin donor jantungnya. Lo juga butuh Del. Ini bukan tentang kita lomba-lomba atau gimana, tapi emang kita lagi butuh juga. Jadi ini tentang hidup dan mati lo Del. Wah, bilangin ke dokternya kalau aku nggak jadi nerima donor jantung itu. Del, kalau kamu nggak setuju, Mama tetap bakal jalanin operasi ini. Kamu tetap dioperasi hari ini juga. Kasihan ibu itu. Del, please lah, buat dapetin orang yang mau donorin jantungnya buat lo tuh susah. Sekarang lo malah main batal-batalin aja. Aku gak nolak, Klar. Iya, tapi jantung tuh bukan sembako yang bisa lo main kasih ke orang lain aja. Mama bakal bilang sama dokternya kalau kamu harus dioperasi. Del, kamu selalu mikirin orang lain, tapi kamu gak pernah mikirin diri sendiri dan gak pernah mikirin mamamu sendiri. Mama ngeliat kamu terbaring di rumah sakit aja udah hancur banget, tau gak? Lo sama mama udah kepisah dari kecil, dan sekarang mama nggak mau kepisah lagi sama lo. Lo harusnya paham itu Del. Kenapa semua orang nggak ada bisa ngertiin posisi aku? Apa? Lo juga mau nyeramahin Delima? Apaan? Enggak. Gue tuh dari tadi bingung. Kantin rumah sakit di mana dah? Gue lapar banget. Pengen makan, keburu mati gue. Lurus aja. Nanti di pertigaan belok kiri, Bray. Itu kan di rumah sakit. Kamar jenazah. Kamu gak ninggalin aku kayak yang lain? Enggak, Del. Kamu istirahat ya. Berarti kamu setuju sama aku? Aku gak ninggalin kamu bukan berarti aku setuju sama pendapat kamu. Kali ini aku setuju sama tante. Kamu harus dioperasi, Del. Tapi udah, pokoknya kamu istirahat dulu. Nanti kita omongin lagi. Gue dengar Delima mau dioperasi. Jam berapa dioperasinya? Gak jadi, Salsa. Loh, kenapa? Jantungnya harusnya didonorin ke aku, jadinya didonorin ke orang lain. Gue gak ngerti sama yang kayak gitu. Tapi kenapa ya ada orang yang mau donorin jantungnya? Orangnya udah meninggal, Bruno. Terus kalau udah meninggal, gimana caranya dia ngomong ke orang itu kalau misalnya dia mau donorin jantungnya ke orang lain? Biasanya orang yang kayak gitu tuh dia emang udah kayak punya wasiat gitu. Jadi nanti kalau misalnya dia meninggal, ya organ tubuhnya tuh bakal didonorin buat orang yang ngebutuhin. Oh gitu. Terus kenapa jantung yang harusnya didonorin ke Delima malah dikasih ke orang lain? Karena orang itu lebih ngebutuhin donor jantung daripada aku. Oh ya, BTW kalian mau kemana? Oh enggak, di sini gue mau nganterin Salsa karena katanya dia mau pamitan sama Delima. Salsa, emang mau kemana? Gue sih sebenarnya kesini tuh juga mau izin kalau gue mau pindah sekolah. Papa lo yang nyuruh.
kenapa harus pindah sekolah, Sal? Karena gue nolak dijodohin sama Rizky, Del. Kenapa, Ki? Gue mau minta maaf. Minta maaf kenapa? Lo kan gak ada salah. Karena gue udah nolak dijodohin sama lo, dan jadinya lo yang kena imbasnya. Apa-apa kali, Ki. Kita kan dari awal emang sama-sama nolak perjodohan ini. Jadi lo beneran dipindahin ke luar negeri. Ya gitu deh. Makasih ya. Lo udah ngebantu gue buat ngebantu usaha mama. Iya, Ki. Ini kan emang rencana kita dari awal. Jadi nanti kalau misalnya usaha mama lo udah lancar, kita nggak perlu ada perjodohan lagi. Gue benar-benar berutang banyak sama lo. Gue yang harus minta maaf, Ki. Karena gara-gara gue hubungan lo sama Delima jadi hancur begini. Gak apa-apa, karena masalah itu juga kita jadi bisa sama-sama belajar kok. Sekali lagi maaf dan makasih banyak ya, Ki. Gue juga sekali lagi maaf dan makasih Salsa. Delima udah baik banget sama gue. Gue harap semoga suatu saat nanti gue bisa balas semua kebaikannya Delima. Gue sama Delima pasti bakal nunggu lo balik dari luar negeri. Sal, gue gak mau pergi, Bruno. Gue juga gak mau lo pergi, Sal. Lo harus lupain gue ya. Gue bakal nungguin lo balik. Gue belum tentu balik. Kalau gitu lo harus janji sama gue kalau lo bakal balik. Ya udah, gue pergi ya. Lo beneran gak perlu gue antar ke bandara? Enggak, Bruno. Makasih banyak selama ini lo udah selalu ada di sisi gue, walaupun gue udah ngejahatin Delima yang juga sahabat lo. Tapi lo selalu ada di sisi gue dan selalu ngebela gue. Itu karena gue sayang sama lo, Sal. Gue juga, Bruno.